Oke, Ustazah minta silakan kameranya dinyalakan. Silakan kameranya dinyalakan. Sudah? Sudah. Oke. Silakan dinyalakan kameranya. Kemudian Ustazah minta coba kemarin kan sudah belajar tema 4. Ustazah minta coba dibuka lagi tema 3-nya. Disiapkan buku tema 3 sama tema 4-nya. Ya, soalnya tema 3 sepertinya ada yang belum tersampaikan. Ya, jadi Ustazah minta silakan dibuka buku tema 3 dan tema 4-nya. Sudah? Tema 4 tema 3 dan tema 4-nya, Nak. Jadi silakan sediakan buku tema 3 sama tema 4-nya. Sudah? Maaf ya, Nak ya, soalnya jaringan ya. Sudah? Oke, jadi Ustazah mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, mulai sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Amin. Oke. Jadi silakan buka tema 3-nya. Jadi ya, tema 3 sama tema 4, nah. Tema 3 dulu ya. Jadi tema 3 Raihan, 3C yang warna pink. Ya. Warna pink ya? Iya, warna pink ya. Jadi pemanasan global sama daur air sudah Ustazah jelasin atau belum? Belum kan? Halaman 137. Ya, tema 3 dulu. Halaman 137. Ya. Halaman 137. Halaman berapa Ustazah tadi? 137. Dapat pemanasan global. Ya, jadi Ustazah halaman 137. halaman 137. Ya, silakan. 137. 37. 37. Oke, jadi Ustazah seperti biasa, Ustazah minta coba, karena ini kita cepat-cepat ya, jadi Ustazah minta coba Arkananta, silakan dibaca. Arka. Silakan dibaca. Halaman 137, Nak, di 3C. Tematik 3C. Ada buku Arkananta? Tematik 3C. Ada? Buku tematik 3C, Nak? Saya nggak pernah lihat Ustazah. Kayaknya nggak ada. Jadi belajarnya pakai buku apa? Ayo. Bentar ya. Ya, kita sambil nunggu Arka. Coba kita yang lainnya dulu ya, Ustazah minta ya. Coba Naila deh. Naila silakan baca, Nak. Halaman 137, nanti gantian lagi. Silakan baca. Jadi kita selewat aja, Ustazah yang mau jelasin sedikit. Halaman. Pernahkah kalian mendengar cerita orang tua kalian bahwa di daerahmu dahulu masih terasa sejuk? Bagaimanakah dengan saat ini? Tentunya suhu udara sudah lebih panas. Begitu pula fenomena alam yang ada saat ini sudah berubah karena adanya pemanasan global.
Lanjut. Lanjut. Yang bawahnya kan lagi. Iya, iya. Lanjut. Baca nanti sampai Pemanasan global. habis aja ya bacanya ya. Pemanasan global disebut Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi karena adanya polusi udara yang mengakibatkan peningkatan suhu udara bumi. Zat yang menyebabkan polusi udara disebut sebagai polutan. Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap kebakaran hutan merupakan contoh polutan udara. Lanjut lagi. Polutan udara menyebabkan kenaikan suhu udara di bumi sehingga es di kutub utara dan selatan mencair. Es yang mencair akan menyebabkan permukaan air laut naik sehingga beberapa pulau di dunia tenggelam. Selain itu, kehidupan spesies tumbuhan dan hewan yang hidup di kutub seperti beruang, penguin, dan rusa kutub juga ikut terancam kehidupannya. Kita dapat mengurangi pemanasan global dengan cara mengurangi polutan udara. Adapun cara mengurangi polutan udara adalah dengan menggunakan transportasi umum, naik bis, komuter lain, MRT, LRT, berjalan kaki, bersepeda, reboisasi, dan hemat energi. Oke, terima kasih. Jadi, kalau misalkan kita lihat ya dari cerita tentang pemanasan global. Jadi pemanasan global itu disebabkan adanya apa? Disebabkan adanya apa tadi? Polusi udara ya. Pemanasan global itu timbul karena terjadi peningkatan suhu udara yang menjadi penyebab apa? Yang disebabkan oleh polusi udara. Sedangkan zat yang menghasilkan polusi udara itu adalah polutan ya. Jadi bisa dipahami ya nak ya. Jadi Ustazah coba share dulu mana nih. Jadi biar paham itu alurnya bagaimana. Tantang. Maaf ya lagi jaringan nih not responding terus. Bingung Ustazah. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, kita simpulkan itu, misalkan ini pemanasan global ya, pemanasan global. Nah, Ustazah, pemanasan global apa sih yang dijelaskan tadi kan? Terjadi karena adanya polusi udara. Karena polusi udara. Nah, terus polusi udara, zat yang menyebabkan polusi udara itu apa Ustazah? Adalah polutan. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di kehidupan sehari-hari, ya, kalau misalkan ngelihat banyak kendaraan-kendaraan bermotor, tapi tidak banyak apa? Tidak banyak pepohonan. Nah, hal itulah yang menyebabkan polutan atau misalkan pembangunan coba lihat di gambarnya halaman 138. Pembangunan ya. Jadi pembangunan pabrik dapat menyebabkan asap pabrik tadi ya. Adanya asap pabrik, asap kapal laut, asap mobil, kemudian ada juga akibat ulah tangan manusia. Nah, yaitu kebakaran hutan. Nah, asap-asapnya itu yang disebut apa? Zat yang menyebabkan polusi udara, yaitu polutan tadi. Sehingga timbullah yang namanya pemanasan global. Ya, sampai di sini paham ya? Nah, kemudian coba kita lanjut lagi. Halaman, Ustazah minta ini karena yang belum dipelajari kalian aja. Halaman 147. Halaman 147, silakan Ustazah minta coba yang baca. Yang belum ya. Abid. Mana Abid?
Kok Zaki sih? Abid. Ustazah minta coba Abid. Abid, nak. Ya, Ustazah. Silakan dibaca yang tematik 3C. Jadi ada beberapa yang belum Ustazah sampaikan, sepertinya yang di video pembelajaran kan itu hanya sedikit. Jadi yang di tematik 3C. Oh, Baru masuk kah? 3C halaman 147. Saya mute ya, Ustazah. Iya, mute lah. Aduh, kenapa begini? Enggak. Bentar ya. Ya. 137 nak. 137. Wow. 137. Iya, oke, good. Ya. Ntar Ustazah mau keluar dulu. Baca. Gimana caranya? Pemanasan belum. Bukan 147. Ustazah keliru. 147. Tadi 137 sudah. 147. Maaf ya. Sudah? Hujan merupakan salah satu fenomena alam turunnya butir-butir air dari udara karena proses pendinginan yang terjadi di sekitar. Apakah kamu tahu bagaimana hujan itu dapat terjadi? Hujan terjadi melalui suatu siklus yang disebut siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi selama terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Selama proses siklus air berlangsung terjadi beberapa perubahan wujud benda. Berdasarkan gambar di atas, awalnya hujan terjadi karena adanya penguapan air laut. Tahap ini disebut evaporasi. Evaporasi uap air laut yang terkumpul di udara melalui proses pendinginan atau kondensasi membentuk embun. Lalu berubah menjadi awan-awan dan awan-awan yang terbentuk berubah warnanya menjadi kelabu karena adanya perbedaan suhu yang lebih. Lalu awan tersebut terbentuk menjadi semakin besar dan jenuh, lalu akan jatuh menjadi butir-butir air yang turun ke bumi. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi. Turunnya hujan merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Kita tidak boleh mengeluh saat hujan turun karena berarti kita tidak mensyukuri rahmat Allah. Bacalah doa dan jagalah ucapan kita atas turunnya hujan. Oke, terima kasih Abid. Jadi Ustazah belum menjelasin ya. Jadi kan tadi kalian sudah belajar tentang pemanasan global, terus kemudian siklus air. Nah, di siklus air ini juga terdapat perubahan-perubahan zat ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sekeliling kita, Ustazah tadi hujan Ustazah. Nah, hujan tadi kalau misalkan kita lihat gimana sih caranya kita mendapatkan air terus ya. Jadi air yang kita dapatkan itu karena adanya proses siklus air
ya. Siklus airnya itu bagaimana, Ustazah? Siklus air itu terjadi karena ini ada matahari. Coba kita lihat di sini. Ada matahari, kemudian ada air laut, ya. Kemudian matahari ini menyinari seluruh permukaan bumi, kemudian air lautnya itu mengalami yang namanya penguapan, ya. Jadi air laut maupun tubuh hewan ataupun manusia. Nah, jadi ini air laut ini mengalami yang namanya penguapan. Nah, mengalami penguapan itu yang dinamakan apa tadi? Evaporasi, ya. Jadi dilihat dari di sini. Nah, air laut ini mengalami yang namanya penguapan, ya. Penguapan sehingga naik ke atas, ya. Di bawah ini masih panas. Tapi ketika berada di awan, di atas ini, suhu ini mengalami perbedaan, ya. Jadi suhu mengalami perbedaan sehingga terbentuklah yang dinamakan kondensasi, ya. Jadi terbentuklah awan, ya. Dari penguapan tadi terbentuklah awan, ya. Jadi awan ini adalah hasil atau proses yang namanya kondensasi. Kondensasi itu dilihat dari proses mengembunnya, ya. Nah, setelah proses ini, kemudian ketika terbentuk itu akan semakin besar, kemudian semakin jenuh, semakin menghitam, ya. Jadi dia semakin penuh nih. Dilihat di sebelah kirinya ini, semakin penuh. Nah, semakin penuhnya ini, ntar ya, Ustazah pakai ini ya. Mana nih? Nah, coba lihat ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, semakin penuh. Nah, ini menyebabkan tidak kuat lagi nih ya menampung di atas, kemudian akan turun ya, yang dinamakan proses presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya hujan ya. Nah, kemudian Ustazah selain itu apa lagi Ustazah? Nah, kita lihat ya di bagian bawahnya itu kan kalau misalkan di bagian ada yang tanah-tanah ini misalkan ada pepohonan dan sebagainya ini, air hujan tadi kenapa ada di bagian tanah ya, air tanah ini karena adanya proses yang namanya infiltrasi. Infiltrasi itu apa Ustazah? Infiltrasi itu proses penyerapan air ya ketika ada turun hujan atau proses penyerapan air, misalkan ada air yang mengalir dari sungai, nah terus menuju yang namanya tanah tadi ya, itu namanya proses apa? Infiltrasi ya. Infiltrasi ini tempat penyimpanan air ya di bawah, jadi atau yang disebut dengan air tanah ya. Nah kemudian Ustazah, apalagi yang pada tumbuhan Ustazah? Di tumbuhan juga ada proses penguapan. Proses penguapannya apa namanya Ustazah? Kalau tadi air laut itu mengalami proses penguapan yang dinamakan evaporasi. Nah, tapi kalau misalkan di bagian tumbuhan ini ada yang proses yang namanya transpirasi. Transpirasi ini proses penguapan pada tumbuhan. Ya, jadi sampai di sini paham ya prosesnya ya? Nanti Ustazah tanya tuh terakhir-terakhir tuh ya. Nah, oke, silakan Ustazah unmute. Jadi kita langsung masuk aja materi baru. Silakan unmute Nak suaranya. Sampai di sini paham? Paham nggak? Paham ya? Paham. Jadi prosesnya di awal apa? Evaporasi, yaitu proses penguapan dari air laut menuju apa? Menuju ke atas ya, sehingga akan terbentuk apa? Butiran-butiran yang dinamakan apa? Kondensasi atau embun ya tadi ya. Ingat di bagian atas itu suhunya itu lebih dingin sehingga terbentuk ya. Nah, kemudian setelah proses kondensasi ada yang proses namanya presipitasi, yaitu turunnya hujan. Nah, terus air diserap oleh tanah itu disebut dengan proses infiltrasi. Nah, kemudian pada tumbuhan juga mengalami proses penguapan yang dinamakan transpirasi. Ya, paham ya sampai di sini ya?
Nah, pada kesempatan kali ini, coba dibuka tema 4-nya. Kita akan mempelajari tentang kewajiban dan hak-hakku, tapi kita lebih ke arah kalimat saran, pemberian kalimat saran ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Coba kita lihat, coba ntar Ustazah buka dulu bukunya nih. Nah, halaman 9 ya. Jadi kalau misalkan kalimat saran itu merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalkan Anugrah meminta saran kepada temannya. Itu yang disebut dengan kalimat saran, di mana dia meminta pendapat ya, berisi pendapat atau menyelesaikan atau suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun ya. Jadi ketika kita memberikan saran kepada teman kita, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya. Tidak menggurui. Misalkan, kamu nggak boleh kayak gitu ya. Berarti kita harus menggunakan bahasa yang baik agar yang menerima atau yang mendengar itu dapat menerima saran kita ya. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Oke ya. Kita lanjut lagi. Nah, coba kita lihat ya. Misalkan kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Misalkan, Fitri, aku menyarankan sebaiknya kamu membuat tugas bagian ini saja. Terus si Fitri bilang, terima kasih Dedi untuk sarannya ya. Jadi dia menggunakan bahasa yang baik ya. Misalkan, Kira hendaknya kamu membantu ibumu dulu, baru bermain ya. Jadi itu kalimat saran. Misalkan lagi, Zakira, sebaiknya kamu membantu ibumu mencuci piring dulu, baru mengerjakan apa? Mengerjakan atau baru bermain ya, mengerjakan tugas atau baru bermain ya, karena masih ada waktunya. Nah sekarang coba silakan membaca halaman 5 sampai 8 ya. Jadi halaman 5 dulu. Penggunaan kata tanya ya. Siapa itu ya? Ustazah unmute dulu ya. Nah, coba Ustazah minta Alicia, silakan membaca Alicia. Halaman 5. Yang kata tanya ya. Dari kata tanya. Oh ini. Ya. Kegiatan 3 kok Ustazah? Kegiatan 4. Ntar ya Ustazah lagi. Ya. Kenapa ini lagi error lagi? Ini sebuah tanya adalah adanya tanda tanya. Tanda tanya diletakkan pada akhir kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menggunakan kata tanya dan isinya menanyakan sesuatu atau seseorang sehingga diperoleh suatu jawaban tentang suatu atau keadaan. Untuk memudahkan kata tanya, mari kita bernyanyi. Dosa nyanyi. Lanjut aja ya. Kata tanya apa lanjut? Jadi dosa lah ya, lanjut aja ya. Ustazah jelasin aja ya. Jadi kata tanya ini kan sudah diajarin sama Ustazah waktu itu ya. Jadi kata tanya ada apa, siapa, mengapa, kapan, berapa, bagaimana ya. Terus kata tanya di, ke, dari mana ya. Jadi kalau misalkan kata tanya apa untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan apa di sini jelas menanyakan benda, perbuatan, keadaan, situasi. Kata tanya siapa untuk menanyakan seseorang ya, atau pelaku. Terus kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab ya. Kemudian kata tanya berapa untuk menunjukkan jumlah. Kemudian kata tanya kapan itu menunjukkan waktu bisa ya, kejadian baik yang sedang berlangsung sebelum maupun yang telah terjadi. Kemudian ada kata tanya bagaimana untuk menunjukkan biasanya proses bagaimana cara melakukan ini ya, proses atau kejelasan dalam suatu hal. Misalkan, Ustazah, bagaimana cara membaca? Nah, kayak gitu ya. Terus kata tanya di, ke, dari mana? Misalkan di mana Jono meletakkan tasnya? Dari mana saja Jono hingga pulang maghrib? Itu bisa menggunakan kata tanya ya.
Nah, kemudian lagi Ustazah minta coba silakan. Sudah, Bagas. Nah. Kenzi mulai ngantuk. Aduh. Semangat Kenzi. Semangat, semangat. Gini. Oke, Bagas. Kegiatan 2. Kegiatan 2, nak. Silakan dibaca. Bagas. Halaman 6 kan? Halaman 7. Oh, halaman 7 gitu. Sesampainya di teras rumah Jona, penyimpanan tasnya di bawah pot bunga. Sepatu sekolahnya pun diletakkan begitu saja di teras rumah. Tanpa berganti pakaian lagi, ia segera berlari ke lapangan bola. Menurutmu apa yang seharusnya Jono lakukan? Jawabanmu terhadap pertanyaan di atas merupakan kalimat saran. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB 1 kalimat KBBI. saran. Ya, KBBI. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi nasihat, ide, atau solusi untuk seseorang. Memberikan saran kepada seseorang harus dengan adab yang baik, seperti yang telah diteladankan oleh Rasulullah. Cerminan keteladanan beliau dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang menasehati muridnya. Harun bin Abdillah, seorang ulama ahli hadis dan pedagang kain di kota Baghdad. Harun bin Abdillah bercerita sebagai berikut. Pada suatu malam ada ketukan pintu di rumah Harun bin Abdillah. Siapakah di luar? Tanya Harun bin Abdillah. Ahmad jawabnya. Lanjut. Ahmad bin Hambal. Jawabannya kembali, Masya Allah guruku. Harun bin Abdillah segera membukakan pintu untuk gurunya. Apakah guru datang ke rumahku? Tanyanya. Maaf, tadi siang aku melihat dirimu mengajarkan hadis kepada murid-muridmu. Aku melihat adab matahari. Sedangkan dirimu di bawah pohon. Dirimu di bawah pohon. Janganlah begitu Gimana bro? Jawabnya Harun bin Abdillah. Kalau begitu, aku pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar Ahmad bin Hambal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Harun bin Abdillah. Masya Allah, guruku menasihatiku ketika keluargaku sudah tertidur dan di malam yang larut. Jadi tidak ada yang mengetahuinya. Lanjut lagi. Berarti beliau sangat mengetahuinya. Oke.
Oke, terima kasih Bagas. Ini sepertinya jaringan Ustazah nih, ya maaf ya. Ini berarti beliau menjaga wibawa dan kehormatanku baik di depan keluarga maupun murid-muridku. Ya, jadi dari cerita tentang Ahmad bin Hambal ya sama Harun bin Abdillah dapat kita ketahui bahwa pentingnya memberikan saran atau nasihat itu tidak secara terbuka. Maksudnya jangan sampai orang yang diberi nasihat itu merasa apa? Merasa dihina, merasa dipermalukan, apalagi di depan orang-orang banyak. Jadi biasanya kalau misalkan memberikan saran dalam Islam ya, dalam hukum Islam memberikan saran maupun nasihat itu kita harus menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik ya, yang bisa dapat diterima oleh orang banyak ya. Kalau misalkan tidak dapat diterima oleh orang banyak, yang terjadi adalah orang tersebut tidak akan mau menerima saran-saran kita. Padahal biarpun saran kita itu niatnya baik atau maksudnya baik, kalau disampaikannya dengan cara yang tidak baik, orang itu tidak akan menerimanya, tidak mau mengikutinya, ya. Jadi harapan Ustazah, ya, silakan dinyalain suaranya. Jadi harapan Ustazah kepada anak-anak Ustazah sekalian, ketika menegur temannya, ketika memberikan masukan kepada temannya, tidak apa? Tidak menggunakan bahasa yang tidak baik. Suara Ustazah kedengaran jelas? Ya, paham aja ya? Jadi kita ketika memberikan saran, memberikan nasihat kepada teman kita, tidak secara apa? Tidak memberikan secara mempermalukan teman, jangan sampai ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar ya. Nah, kita lanjut lagi. Nih ya. Ustazah mau tadi lihat, apa tuh ibu-ibu? Ayo, bahasannya ibu-ibu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke kalimat Ustazah suaranya mana? Tadi suara Ustazah kedengaran aja kan? Tadi suara Ustazah kedengaran aja yang Ustazah sampaikan kan? Iya kan? Ya. Ya Alhamdulillah. Enggak, tadi saya dengar. Alhamdulillah ya Allah. Ustazah sudah capek-capek jelasin. Keluar ya, maaf ya. Jadi kalau langkah-langkah memberikan Tapi tadi kalau di laptop saya Ustazah itu diam nggak ngomong. Iya. Ya Kak, berarti nanti ya. sama. Ustazah nggak ngomong. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi ada adab-adab dalam memberikan nasihat. Kan tadi sudah dijelasin ya. Jadi kalau misalkan dalam memberikan saran, Ulangin dari awal. nah sudah jelasin. Kalian bawa tempatnya Ya. Jadi adab-adab memberikan saran. Ayo, Ustazah bilang kalau ketika guru menjelaskan, kalau dengar tadi. nanti diputar kembali ya. Saya Jadi tuli. ayo, Kenzi. Nah, Ustazah bilang apa Kenzi? Ya, jadi kalau misalkan ketika guru menjelaskan, kita harus bagaimana? Kita harus mendengarkan, memberikan, kan Ustazah sudah ajarin tuh sila-sila ya, ketika ada yang menyampaikan sesuatu, didengarkan terlebih dahulu, baru ditanggapi, ya. Itu adab yang baik dan benar ya. Oke? Nah, jadi langkah-langkah memberi saran yang pertama, temukan permasalahan yang ada. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga, buatlah kalimat saran dengan baik, tidak menyudutkan, tidak menuduh, tidak menyindir ya. Agar apa? Yang menerima bisa tersampaikan dengan baik ya, tidak berteriak juga. Kemudian jika memungkinkan sampaikan saran tidak di depan umum. Ya. Ya. Jadi coba kita lihat lagi ya. Ya, kenapa Kenzi? Keluar masuk lagi ya Allah. Ya. Gimana jadi
Tadi sudah ya, jadi menggunakan kata seharusnya ya. Ya. Jadi perhatikan ya. Coba perhatikan, kalian lihat ya. Lihat gambar ini. Cermati permasalahan dan dari kalimat berikut. Setelah itu buatlah kalimat sarannya. Kira-kira pakaian milik Komang tampak tidak rapi. Kalau kita memberikan saran kepada Komang bagaimana? Coba Kenzio, Ustazah minta. Kenzio, kalau memberikan saran kepada Komang bagaimana? Kalau pakaian milik Komang tampak tidak rapi, dilihat dari lemarinya, ya. Jadi coba menggunakan kata sebetulnya, hendaknya, ya, sesuai dengan yang Ustazah sampaikan tadi. Dan seharusnya. Coba Komang, sebaiknya apa kira-kira Kenzi? Yuk. Komang, sebaiknya kamu merapikan lemari baju. Oke. Sekarang Ustazah tanya, yang namanya Kenzio banyak kah? Ustazah tanya tahta Kenzio loh, ya. Iya, banyak. Nah, ya, Jadi jawaban yang benar adalah kalau memberikan sarannya, Komang, sebaiknya kamu apa? Menyusun rapi pakaianmu agar terlihat apa? Terlihat apa kira-kira? Bagus, rapi, dan indah ya. Jadi menggunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa kayak gini. Ih Komang, kamu jorok banget sih. Atau Komang, kamu tidak rapi banget sih. Nah, jangan seperti itu. Tapi menggunakan menggunakan kata yang baik ya. Nggak usah nih dibaca nih. Kebanyakan ya. Nah, jadi kalimat saran ditemukan untuk mencari penyelesaian dalam suatu masalah. Dalam menuliskan kalimat saran gunakan kata-kata baku ya. Kalimat saran ditunjukkan. Nah, sekarang coba halaman 9. Coba kalian buka halaman 9. Halaman 9. Ustazah tunjuk ya. Halaman 9 sudah. Coba Ustazah tunjuk yang nomor 1. Nomor 1 coba Nada. Jangan Ustaz. Nada dulu. Enggak. Nah, giliran Ustazah langsung mau. Afifah Ainun, ayo. Afifah Ainun. Tadi kan laju. Tidak. Coba nomor 1 jawab dulu. Kayak mana kalimat sarannya? Siapa namanya ini? Itu gambar? Si Jono lagi main bola sama temannya, nggak tahu siapa namanya. Tapi dia tidak mau mengoper bolanya ke temannya. Kira-kira apa bahasanya? Jono sebaiknya? Itu namanya Budi. Jono sebaiknya kamu apa? Ya, Jono sebaiknya kamu bermain bersama teman-temanmu. Jono sebaiknya kamu mengoper teman. Ya, boleh mengoper bola ke temanmu atau berbagi bola sama temanmu ya. Jadi maksudnya tidak bermain sendiri atau bermain sama satu temannya aja, tapi bermain sama teman yang lain juga. Nah, terus coba Ustazah minta, coba Kenzi jawab yang nomor 2. Kenzi jawab yang nomor 2. Ya, nomor 2 kira-kira apa? Itu habis belajar tidak disusun rapi, terus banyak sampah kertas di atasnya. Teman sebaiknya kamu merapikan. Oke. Jadi misalkan Komang ya. Siapa Komang? Sebaiknya kamu merapikan meja belajarmu setelah belajar ya, agar terlihat rapi ya. Terus nomor 3 coba Ustazah minta Alidea Yahya. Nomor 3 Ustazah tanya Alidea Yahya, bukan yang lainnya ya. Ya Alidea coba ya. Kira-kira apa nomor 3? Sebaiknya jangan nonton sampai larut malam. Ustazah tanya Alidea Yahya loh. Ya, jadi saya ya, oke betul ya. Jadi misalkan Jono sebaiknya kamu tidak menonton TV sampai larut malam ya. Betul juga. Nomor 4 lagi. Nomor 4 coba kira-kira apa? Ya, kira-kira apa? Saya. Salman, setidaknya kamu makan tidak boleh dilarang.
Jadi Jono sebaiknya saat makan Oh, kamu Jono namanya. dalam keadaan duduk ya. Atau makannya di mana? Di ruang makan, meja makan boleh ya. Ya boleh di mana aja, tapi asalkan duduk karena adabnya kurang baik. Nah, nomor 5 kira-kira apa? Lagi main ML. Itu dia setelah pulang sekolah. Setelah pulang Sebaiknya sekolah, kamu merapikan bukumu. ya, misalkan Jono, sebaiknya kamu merapikan tas, mengganti bajumu setelah pulang dari Sebaiknya sekolah kamu atau setelah bermain. kamu merapikan. Ya. Ustazah dituliskan. Nggak usah ditulis, nak. Nggak usah ditulis ya. Jadi yang penting kalian paham aja ya. Oke, sampai di sini paham? Sebelum Ustazah akhiri. Paham nggak? Oke. Apa? Paham nggak? Kalau paham, sekarang Ustazah mau tanya dulu sama kalian. Ustazah mau tanya sama kalian. Tadi proses daur air masih ingat nggak? Proses daur air mulai dari apa? Proses apa? Evaporasi. Terus apa? Kondensasi. Terus presipitasi atau turunnya hujan. Terus kalau kalimat saran kira-kira harus menggunakan apa? Bahasa yang apa? Bahasa yang santun dan sopan. Indonesia. Oke. Jadi tugasnya hari ini adalah mengerjakan halaman 25. Coba buka halaman 25. Halaman 25. Ya, halaman 25. Halaman 25, kegiatan 3. Kegiatan 3 ya dikerjakan di rumah. Kegiatan 3 membuat kalimat saran ya. Silakan membuat kalimat saran halaman 25 kegiatan 3 ya. Jadi harapan Ustazah silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri jaringan Masya Allah nge-freeze. Qadarullah. Ya.